Ingat-ingat itu ya. Lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, maka Tuhan menciptakan manusia dari debu, ya, dari debu tanah. Satu, dari debu tanah. Dua, dihembuskan nafas. Kata nafas itu bahasa Arab ya, tapi artinya dihembuskan roh. Nah, kata nismat hayat ini lengkapnya nanti kalau Anda lihat di Pengkhotbah 2 ayat 7 berasal dari nismat ruah hayat. Ya, dan selalu ditulis nismat ruah hayat, kadang-kadang nismat hayat. Ya begitu cara orang Yahudi menuliskannya ya. Kemudian jadi ada tubuhnya, ada rohnya, maka manusia mempunyai roh yang hidup, nefes, jiwa. Jadi ini adalah tubuh, ini adalah roh, adalah jiwa. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya. Sering kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru disebutnya roh, jiwa, dan tubuh. Gitu ya. Nah lihat, kalau kita lihat, maka Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dunia, dia mempunyai sarka, logos yang menjadi sarka, logos yang menjadi daging. Kemudian Yesus juga punya jiwa. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 dikatakan, aku menyerahkan jiwaku, itu terjemahan yang salah bilang nyawaku ya, tapi jiwaku, supaya apa? Jelas, ini kata suhe, aku menyerahkan jiwaku, dan aku bisa mengambilnya kembali. Jadi Yesus tadi punya sarka, punya tubuh, dan punya jiwa. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 50, Yesus juga punya roh. Maka setelah Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, ia berseru dengan suara nyaring, dan ia menyerahkan pneuma. Ya, menyerahkan pneuma. Jadi Yesus punya daging, punya tubuh tadi, punya jiwa atau suhe, dan punya pneuma. Suhe itu sama dengan nefes ya. Suhe ini sama dengan nefes. Nefes. Tadi kita ingat di dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia itu, Adam itu dari tubuhnya dia, dari debu, dan kemudian punya nefes, dan punya ruah. Nismat itu ruah tadi ya. Dilengkapnya dalam Kejadian 7 ayat 22 itu nismat ruah hayat. Dan ini adalah ruah. Nah, kita harus tahu itu dulu. Oke? Nah, jadi kita tahu Yesus Kristus punya tubuh, punya jiwa, dan roh. Dan kita tahu ada dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Dan Yesus sendiri adalah Elohim. Yesus punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, ya, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus adalah wujud dari El yang tidak dapat dilihat oleh mata. Lihat kata theos menggunakan kata singular. Jadi kita balik lagi, ketika menggunakan kata singular itu, ya El. Kata theos itu satu. Dia tidak menggunakan kata plural, tapi kata El yang singular, theos. Itu ya. Oke, kita kembali. Lihat bagaimana harus kita menjelaskannya. Bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lihat, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, terus kita balik sini, Adam punya tubuh dari tanah liat dan punya jiwa, karena di dalam jiwa itu ada akal budi, ya, ada emosi, ada memori, dan kemudian ada nafas, ada hembusan roh Allah. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga dengan Yesus tadi ya, the Son of Man, itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Terus ada rohnya tadi di dalam Matius ya. Kita di dalam Matius 27 ayat 50. Oh sorry. Saya ini ya supaya jangan kita urutin. Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 17 punya jiwa ya, punya jiwa. Yohanes 10 ayat 17 ada jiwa. Jadi tubuh,
ini adalah jiwa, dan ada rohnya. Rohnya ada di dalam tadi Matius 27 ayat 50. Nah, kita lihat di dalam Islam, Islam mengajarkan kekristenan ya yang mainstream mengajarkan trikotomi, ya tubuh jiwa roh. Tetapi di dalam Islam dikotomi dua, yaitu cuman antara tubuh dengan arwah. Nah, Muhammad jenazahnya hari ini ada di Masjid Nabawi, ya, dan arwahnya ada di alam barzakh. Ingat-ingat itu dulu. Sekarang kita balik penjelasan tadi, gambar tadi ya. Maka kita melihat manusia punya roh, punya tubuh, punya jiwa, dan itulah manusia. Tetapi tubuh ini, roh ini bukan tubuh. Dan tubuh ini bukan jiwa, jiwa ini bukan roh. Tapi mereka inilah yang membentuk manusia. Manusia tanpa roh mati. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Tetapi kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika roh bertemu dengan tubuh, maka ia punya jiwa. Dan nanti dikatakan di Alkitab, nanti lihat video saya yang lain, roh, jiwa, dan tubuh, jiwa, dan roh. Ketika roh ini kembali kepada Allah, dalam Pengkhotbah 3, roh kembali kepada Allah, maka tubuh ini kembali menjadi debu. Roh ini kembali kepada Elohim, karena ia adalah Bapa segala roh. Ibrani 12, ia adalah Bapa segala roh. Dan roh kembali kepada Elohim, dan tubuh kembali kepada debu. Maka jiwa ini pergi ke Hades atau pergi ke Firdaus. Kalau dia pergi ke Hades, dia akan dihakimi dan masuk neraka. Kalau dia pergi ke Firdaus, dia akan dibangkitkan bersama tubuhnya dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, lalu masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Ya, jadi jelas ada roh, ada tubuh, ada jiwa yang membentuk manusia. Roh bukan tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh. Nah, ini sama dengan ini. Maka roh ini, ya, Yohanes 4 ayat 24, Bapa adalah roh, ya. Allah, El kan dipanggil Bapa sama Yesus di dalam Yohanes 5. Di dalam Yohanes 5, Yesus memanggil Bapa adalah El, memanggil El adalah Bapanya. Di dalam Mazmur 89 ayat 27, Abi atah Eli, El itu panggilnya Bapa. Yang namanya Bapa itu adalah El. El sama dengan Bapa. Ya. Maka Bapa ini atau El adalah roh. Dan ini jelas punya Yesus, ya. Ada Yesus, dia punya anak bernama Yesus, bukan anak dari biologis, tapi disebut anak karena ia adalah Bapa segala roh. Dan Yesus berasal dari Bapa, makanya disebut anak Allah. Ya, ini adalah tubuh fisiknya yang di dunia. Ini adalah Bapa, dan kemudian adalah Roh Kudus. Tadi kita tahu Yesus punya roh, Yesus punya jiwa, dan punya tubuh, punya sarka. Inilah Trinitas. Jadi begitu cara menjelaskan Trinitas kepada orang Islam. Ya, lihat, manusia punya roh, punya tubuh, punya jiwa, dan mereka disebut manusia. Demikian juga dengan Elohim. Elohim adalah sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu disebut dengan Allah. Tetapi Bapa yang adalah roh jelas bukan tubuh itu. Tubuh itu bukan jiwa. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam Yohanes 14 dikatakan, ia akan mengingatkan, mengajar, menasihati, menghibur. Itu semua ada di jiwa. Itulah sebabnya kalau Anda tanya kepada orang ortodoks, Anda kan tahu bahwa roh hikmat atau hagios pneuma, Sophia pneuma atau Hagia Sophia. Kalau Anda lihat itu ya, Hagia Sophia di Turki itu adalah roh hikmat, hikmat yang kudus. Sehingga Anda sekarang mengerti bagaimana cara menjelaskan Trinitas. Dan Anda kan ditanya lagi orang Islam, loh, kan ini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, kita lihat ini ya.
1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Enggak, kamu nggak bisa menjumlahkan. Karena ini bukan penjumlahan 1 tambah 1. Ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Hasilnya ya ABC. Ya, ini bukan 1. Karena jelas kalau bilang 1, roh dengan tubuh itu berbeda. Tubuh dengan roh itu berbeda. Jadi ini adalah sebuah A. Ya, coba kita sekarang jangan bikin ABC deh. Kita jangan bikin ABC, tapi roh ditambah jiwa ditambah tubuh, maka hasilnya sama dengan RJT tetap. RJT, R ditambah J ditambah T, ya RJT. Bukan R kali J kali T, tapi R ditambah J kali T. Ya. Jadi nggak bisa 1 tambah 1 sama 3, nggak bisa. Karena RJT ini jadi 1, tadi Echad. Itulah sebabnya nggak dibilang ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahid. Kenapa nggak disebut Yahid? Disebutnya Echad. Ini Echad jadi 1. Ya, jadi ini adalah Echad. Echad. Ya, ini adalah Echad. Tubuh manusia ini adalah Echad, bukan Yahid. Kalau Yahid ini cuma 1 tik, itu Yahid. Tapi ini kan ada 3 kandungan ya, dijadikan 1, dimix jadi 1 yang tidak terpisahkan. Makanya namanya Echad. Begitu ya. Nah, coba lihat. Kalau Anda masih mau dia berkekeh dengan 1 tambah 1 sama dengan 3, maka kita akan kembalikan. Muhammad tadi, tubuhnya ada di jenazahnya di Nabawi, di Masjid Nabawi ya. Maka arwahnya di alam barzah, di barzah. Apakah 1 ditambah 1 sama dengan 2? Berarti Muhammad ada 2 dong. Apakah Muhammad ada 2? Muhammad sama dengan 2. Kan enggak kan? Muhammad 1. Jenazahnya di Masjid Nabawi ditinggal, arwahnya di alam barzah tetap Muhammad 1. Ya. Ketika Muhammad hidup, ketika orang Islam hidup, ada jenazah dan arwah tetap namanya 1, bukan 2. Ada badannya, ada arwahnya. Tapi kan ini 2, tadi 3. Iya, ini kan cerita ini arwah atau ruah. Jenazah, ada body atau jasad, dan ada arwah. Lalu akal budinya di mana? Roh jiwanya di mana? Akal budinya mana? Muhammad nggak punya akal budi. Kalau Muhammad punya akal budi, dia tidak akan menikahi anak kecil, dia tidak akan meniduri mayat. Karena dia nggak punya akal budi, jadi 2 saja cukup. Ya. Nah, kalau Anda orang reform, Anda kan tidak percaya trikotomi, percaya dikotomi. Saya kasih tahu Anda ya orang reform. 1, badan Anda akan jadi debu. Roh Anda akan kembali kepada Allah. Pengkhotbah 3. Ya, pneuma atau ruah kembali kepada Allah. Dan jiwa Anda nanti akan dihakimi. Baca Wahyu dan baca Matius 10 ayat 28. Jiwa itu nanti yang dihakimi. Demikianlah penjelasan tentang Trinitas. Tuhan Yesus memberkati.